Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin dokter, kami dari kelompok SGDB1 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Histology of Peripheral Blood Cells and its Functions. Sebelum itu, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari penulisan student project ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui tentang apa sih itu darah. Darah tentunya sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Jadi, menurut Solekah dan Luluk tahun 2018, darah merupakan kendaraan transportasi massal jarak jauh dalam tubuh untuk berbagai bahan antar sel serta lingkungan eksternal antar sel itu sendiri. Di mana fungsi utama darah adalah untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Nah, selain itu, darah juga menyuplai tubuh dengan berbagai nutrisi, mengangkut sel-sel hasil metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imunitas sehingga dapat mempertahankan sistem tubuh dari berbagai penyakit. Volume darah dalam tubuh manusia sekitar 7% dari 10% berat normal, di mana darah juga tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah memiliki kandungan sebanyak 55% dan merupakan materi ekstrak sel atau bagian cair dalam darah. Komposisi plasma darah menjadi indikator rata-rata cairan ekstrasel dalam jaringan. Dalam plasma darah terdapat berbagai protein, yaitu albumin, aglobumin, B-globumin, Y-globumin, protein komplement, dan juga fibrinogen. Selain itu, plasma merupakan larutan cairan yang memiliki pH sebesar 7,4, di mana pada volume darah 8-10% mengandung substansi dengan berat molekul rendah atau tinggi. Sedangkan pada sel-sel darah merah yang merupakan bagian padat darah, yaitu sebesar 45% di dalam tubuh. Sel-sel tersebut terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga trombosit. Sel darah merah merupakan unsur terbesar, yaitu sebanyak 45%, sedangkan sel darah putih dan trombosit sebanyak 1%. Sel darah putih terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan juga monosit. Darah tepi dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan laboratorium dalam bentuk apusan darah. Menurut Ardina dan Rosalina pada tahun 2018, pemeriksaan ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi morfologi, jumlah, beserta jenis dari sel darah, sehingga kita dapat mengidentifikasi jika terjadi gangguan maupun parasit di dalam darah. Darah memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Kekurangan darah dapat berbahaya karena perannya tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Darah dapat mengalami beberapa gangguan maupun kelainan. Contoh yang paling familiar adalah anemia, yaitu kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Menurut Virani pada tahun 2018, selain anemia, banyak juga gangguan pada darah seperti malaria, kemudian leukemia, dan juga limfoma. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kesehatan, kita mesti memahami bagaimana komponen serta struktur sel darah dalam keadaan normal, sehingga nanti pada jenjang lebih tinggi, kita dapat mengetahui dan memahami apa saja kelainan-kelainan dan gangguan pada sel darah tersebut. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sel darah tepi merupakan bagian dari darah yang tersirkulasi secara menyeluruh pada tubuh manusia melalui sistem peredaran darah. Sel darah tepi dijadikan sebagai sebutan khusus di mana darah telah meninggalkan bone marrow. Secara umum, fungsi darah yaitu berfungsi untuk mengikat oksigen dengan karbon dioksida. Komponen dari sel darah tepi yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit atau platelet. Apabila komponen dari darah mengalami disentrifugasi, maka bagian atasnya akan diisi oleh plasma darah sebanyak 55%, bavicoat sebanyak kurang dari 1%, dan juga eritrosit sama 45%. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen darah tepi eritrosit.
Secara garis besar, 90% dari eritrosit tersusun dari hemoglobin. Hemoglobin sendiri dapat ditemukan di sitoplasma. Yang menyebabkan eritrosit memiliki warna merah atau pewarnaan asidofilik. Ini disebabkan karena pewarnaan oleh zat eosin dan zat hematoksilin. Secara umumnya, eritrosit atau sel darah merah memiliki waktu hidup 120 hari. Umur tersebut merupakan hasil dari keseimbangan evolusi energi untuk memelihara sel untuk tetap dalam kondisi yang fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan lebih oleh teman saya William. Eritrosit merupakan sebuah sel yang memiliki diameter 7 hingga 8 mikrometer dan tidak memiliki inti sel atau nukleus. Eritrosit sendiri berperan dalam proses pertukaran oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida untuk dikeluarkan dalam proses ekspirasi. Eritrosit sendiri memiliki bentuk bikonkav sehingga ia fleksibel untuk melewati kapiler-kapiler dalam darah. Seorang laki-laki dewasa memiliki jumlah eritrosit sekitar 4,5 sampai dengan 6,3 juta, sedangkan perempuan memiliki jumlah eritrosit sekitar 4,2 sampai dengan 5,5 juta. Perbedaan jumlah eritrosit ini disebabkan karena laki-laki memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi daripada perempuan. Eritrosit sendiri menyediakan oksigen sebagai penunjang dalam proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Eritrosit merupakan sel darah merah atau red blood cell yang bertanggung jawab untuk mengangkut gas dan nutrisi ke seluruh tubuh. Eritrosit mampu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan perifer untuk membantu proses metabolisme seperti sintesis ATP, proses vaskularisasi atau peredaran darah, serta mengangkut limbah perifer, seperti karbon dioksida yang akan kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Sel darah merah dapat membawa oksigen karena adanya protein hemoglobin. Hemoglobin yang ada pada sel darah merah itu terbentuk dari dua golongan, yaitu heme dan globin. Golongan heme mengandung zat besi yang berfungsi untuk memberikan warna merah pada sel darah merah. Sedangkan golongan globin adalah protein yang membantu sel darah merah membawa dan menahan oksigen saat bergerak ke seluruh tubuh. Hemoglobin yang mengikat oksigen ini disebut dengan oksihemoglobin yang memberikan warna merah pada arteri. Sedangkan hemoglobin yang mengikat karbon dioksida disebut dengan deoksihemoglobin yang akan memberikan warna ungu pada sel arteri maupun vena. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit juga dikenal sebagai sel darah putih yang merupakan salah satu jenis sel darah yang memiliki inti. Leukosit memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan dapat mengenali serta menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Ketika dilihat di bawah mikroskop, leukosit memiliki granula yang spesifik dan dalam keadaan hidup, sitoplasmanya bisa berbentuk tetesan setengah cair, serta intinya memiliki beragam bentuk. Ada juga leukosit yang tidak memiliki granula, memiliki sitoplasma yang homogen, dan intinya berbentuk bulat. Selanjutnya adalah bavikot. Bavikot adalah lapisan tipis yang terbentuk di antara komponen darah utama saat dilakukan sentrifugasi darah. Bavikot terdiri dari sel darah putih atau leukosit, platelet atau trombosit, dan sedikit eritrosit atau sel darah merah. Bavikot memiliki warna putih susu, dan itulah mengapa disebut bavikot. Buffy dalam bahasa Inggris memiliki arti kuning muda atau coklat muda. Berdasarkan perbedaan dalam keberadaan granula, bentuk sitoplasma, dan morfologi inti, leukosit ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, untuk sel granulosit sendiri merupakan sel dengan butiran-butiran spesifik yang terbagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Sel neutrofil ini merupakan sel granulosit yang menyusun sekitar 60 hingga 70% dari sel darah tepi pada orang dewasa dengan kemampuan hidup yang relatif pendek, yaitu sekitar 6 hingga 8 jam pada darah.
Nah, sel ini memiliki ukuran sekitar 12 hingga 15 mikrometer dengan satu nukleus dan 2 hingga 5 lobus atau disebut juga sebagai multilobus. Sel ini juga mengandung enzim antimikrobial yang berfungsi untuk menyerang dan menelan mikroorganisme penyebab infeksi. Sel ini dihasilkan pada sumsum tulang atau bone marrow dan juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyembuhkan luka, melawan infeksi, dan juga membantu dalam perbaikan sel. Nah, untuk sel eosinofil sendiri dapat dilihat dari penamaannya merupakan sel granulosit yang berwarna merah muda. Hal ini dikarenakan sel ini tersusun dari 200 granul dengan warna eosin atau pink. Nah, untuk sel ini hanya menyusun sekitar 1 hingga 4% dari sel darah tepi pada manusia dan berbentuk sausage shape atau seperti sosis. Dengan ukuran sekitar 1 hingga 15 mikrometer, yang tentunya ukuran ini tidak jauh berbeda dengan neutrofil, sehingga jika dilihat dengan mikroskop, kedua sel ini terlihat lebih besar dibandingkan eritrosit-eritrosit di sekitarnya. Nah, sel eosinofil ini terdiri dari 2 lobus atau bilobes, dan sel ini dihasilkan pada sumsum tulang belakang. Fungsi dari sel ini adalah untuk pertahanan terhadap infeksi, parasit, cacing, dan juga alergi. Yaitu neutrofil, memiliki peran penting dalam tubuh, yaitu berperan dalam proses inflamasi yang merupakan garis pertahanan pertama untuk menyembuhkan luka dan melawan infeksi. Neutrofil ini juga berperan dalam komunikasi sel untuk membantu memperbaiki sel yang rusak dan meningkatkan respon imun, yaitu eosinofil. Berperan dalam pertahanan terhadap infeksi parasit dan bakteri intraseluler, yang dimana eosinofil ini mengandung beberapa protein, salah satunya yaitu protein neurotoxin yang berasal dari eosinofil yang dapat merusak neuron bermielin. Dan yang kedua yaitu ada protein eosinofil peroksidase yang berada secara signifikan dapat menghasilkan radikal pengoksidasi melalui hidrogen peroksida dan halida. Basofil merupakan sel granulosit yang berperan untuk meningkatkan respon imunitas dan antibodi terhadap alergen dan parasit. Basofil ini hanya terdapat kurang lebih 1% dalam sel darah tepi. Oleh karena itu, sel ini paling langka dalam tubuh. Basofil memiliki 2-3 lobus yang berbentuk S-shaped atau bilobus. Basofil melepaskan 2 enzim, yaitu histamin dan heparin. Granula pada basofil ini sangat banyak, sehingga seringkali intinya tidak dapat terlihat. Salah satu granula spesifik pada basofil ini adalah granula spesifik azurofilik, yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan granula lainnya yang ada pada basofil. Basofil yang merupakan jenis sel darah putih yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh dari infeksi alergen, jamur, virus, patogen, maupun parasit. Enzim yang ada pada basofil ini yaitu enzim histamin yang berperan dalam pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah yang nantinya akan menargetkan dan merespon alergen dengan cepat. 2. Agranulosit. Agranulosit adalah sel darah putih yang tidak memiliki butiran spesifik. Agranulosit ini dibagi menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit adalah jenis agranulosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Limfosit memiliki peran untuk melindungi tubuh dari berbagai infeksi dan penyakit. Ada 2 bentuk limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B adalah produsen antibodi, di mana antibodi adalah molekul yang berfungsi untuk mengenali dan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Jadi ketika patogen masuk ke dalam tubuh, limfosit B akan merespon dengan memproduksi antibodi yang spesifik untuk melawan patogen tersebut. Sementara itu, limfosit T berperan dalam merespon patogen secara langsung. Limfosit umumnya berukuran 6-15 mikrometer dan diklasifikasikan menjadi limfosit kecil, limfosit sedang, dan limfosit besar. Limfosit kecil memiliki inti dengan kromatin yang padat dengan hanya sedikit sitoplasma di sekelilingnya. Limfosit yang lebih besar memiliki inti yang lebih besar dan sitoplasma yang lebih banyak pula dengan mitokondria dan sedikit lisosom berwarna gelap di dalamnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada granulosit itu terbagi menjadi 2, ada limfosit dan juga monosit. Secara umum, kedua tipe sel ini berperan dalam fungsi imunitas. Tapi kalau misalnya kita telah secara satu persatu, antara limfosit dan juga monosit itu memiliki fungsi yang berbeda.
Pada limfosit, nantinya akan memediasi reaksi imun spesifik terhadap imun adaptif. Pada limfosit itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada limfosit T dan juga limfosit B. Pada limfosit T akan memberikan respon imun yang dimediasi oleh sel. Kalau misalnya pada limfosit B, itu akan memberikan respon imun secara humoral. Yang pertama akan saya bahas yaitu pada limfosit T. Jadi pada limfosit T itu memiliki subpopulasi. Yang pertama itu berupa helper T cells. Dimana helper T cells sesuai dengan namanya, helper akan membantu respon imun dengan cara memproduksi sitokin dan juga akan mengaktifkan sel imun lainnya seperti misalnya makrofag. Kemudian beberapa dari sel ini juga bersifat long lived memory, sehingga kalau misalnya ada serangan dari antigen yang sama akan memungkinkan adanya respon yang lebih cepat. Kemudian yang kedua itu ada cytotoxic T limfosit, di mana dia itu berfungsi dalam membunuh dengan menempel pada antigen atau sel yang bersifat abnormal ataupun yang sudah terinfeksi dengan melepas perforin serta granchimes yang nantinya akan memicu apoptosis. Kemudian yang ketiga itu ada regulatory T cells atau suppressor T cells yang memainkan peran penting dalam memungkinkan toleransi imun serta mempertahankan anti-responsiveness terhadap antigen diri. Kemudian ini juga berfungsi untuk menekan respon imun yang berlebihan. Yang terakhir itu ada gamma delta T limfosit yang merupakan bagian dari T cell receptor yang berfungsi sebagai sel kekebalan bawaan serta berada di garis terdepan dalam melawan organisme-organisme asing. Yang akan kita bahas berikutnya yaitu terkait dengan limfosit B. Sebagai respon imunitas humoral, nantinya limfosit B itu akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresikan antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan bersirkulasi dalam darah dan getah bening. Oleh karena itu, sel limfosit B itu berperan memberikan kekebalan secara humoral. Monosit adalah jenis granulosit yang berperan dalam mengenali dan memakan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan sel tubuh yang telah terinfeksi. Ketika terjadi peradangan, monosit memiliki kemampuan untuk meninggalkan aliran darah dan masuk ke jaringan tubuh lain, lalu berubah menjadi sel yang lebih besar yang disebut dengan makrofag. Makrofag yang berasal dari monosit dapat bergabung dan memakan patogen dalam sebuah proses yang disebut dengan fagositosis. Monosit juga berperan untuk memicu respon inflamasi dalam tubuh. Monosit akan melepaskan sitokin dan sinyal kimia lainnya yang memicu reaksi kekebalan tubuh agar mengarah pada peradangan, sehingga dapat membantu melindungi tubuh dan memulihkan jaringan yang rusak. Secara struktural, monosit merupakan sel berukuran besar dengan diameter 12-20 mikrometer. Sel ini memiliki inti yang berukuran besar dan biasanya berlekuk menyerupai bentuk C. Sel ini memiliki sitoplasma dan bersifat basofilik yang mengandung banyak lisosom kecil atau butiran azurofilik. Monosit biasanya mudah diidentifikasi dalam tanda tepi karena ukurannya yang relatif besar. Berbeda halnya dengan limfosit, pada monosit itu nantinya akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Oleh karena itu, fungsi dari monosit berperan sebagai lapisan kedua dalam pertahanan tubuh, karena dengan berdiferensiasi menjadi makrofag itu dapat memfagositosis patogen-patogen yang masuk. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait platelet serta strukturnya. Platelet atau trombosit atau keping darah merupakan fragmen sitoplasmik yang berbentuk cakram bikonveks yang tidak memiliki inti dengan berukuran 2 sampai dengan 4 mikrometer. Platelet merupakan hasil dari pecahan fragmen megakarosit di mana setiap megakarosit yang diproduksi di dalam sumsum tulang belakang mampu menghasilkan 3.000 sampai dengan 4.000 platelet. Ketika platelet telah matur dan keluar dari sumsum tulang, ia akan berada di sirkulasi sekitar 70% dan sekitar 30% akan berada di limfa. Menurut Duracim dan Dewi tahun 2018, platelet dapat aktif setelah mengalami kontak dengan permukaan dari dinding endotelia. Jumlah platelet yang berada di dalam tubuh orang dewasa normal yaitu 150.000 sampai dengan 400.000 platelet per mikroliter darah dengan masa hidup hanya sekitar 5 sampai dengan 9 hari di dalam darah. Platelet yang tua dan rusak akan dikeluarkan dari aliran darah melalui limfa. Selanjutnya, struktur platelet. Platelet atau trombosit memiliki glikoprotein yang menyelubungi permukaannya dan memiliki peran penting dalam proses pembentukan sumbatan trombosit di dalam reaksi perlekatan. Dengan bantuan mikroskop elektron, platelet atau trombosit dapat dibagi menjadi 4 buah zone dengan fungsi yang berbeda-beda.
Di antaranya, zon perifer yang berperan dalam adesi dan agregasi, zon Zolgel yang berperan dalam menunjang struktur serta mekanisme kontraksi, zon organel yang berperan dalam proses pengeluaran isi trombosit, serta zon membran yang keluar dari granula saat proses perlepasan. Pada sitoplasma, platelet mengandung 3 jenis granula, di antaranya yaitu granula alfa yang banyak mengandung faktor pembekuan, granula padat yang jarang mengandung adenin difosfat atau ADP, adenin trifosfat atau ATP, serotonin, dan kalsium, serta granula lisosum yang kaya akan kandungan enzim hidrolitik. Menurut atau HIDAH tahun 2015, granula pada platelet dapat mensekresikan protein-protein lain yang akan digunakan dalam proses penguatan pembuluh darah yang telah rusak. Platelet atau keping darah atau yang kerap juga disapa trombosit memiliki peran utama dalam proses pembekuan darah, di mana sel ini nantinya akan memantau sistem vaskular secara terus-menerus dan mendeteksi apabila terjadi kerusakan pada endotel dari pembuluh darah. Apabila terjadi kerusakan pada lapisan endotel, maka trombosit itu akan menempel pada lokasi yang mengalami cedera dan memulai proses pembekuan darah atau koagulasi. Secara sederhana, proses pembekuan darah itu dimulai dari pembuluh darah yang pecah yang juga akan menyebabkan pecahnya trombosit, kemudian akan berakibat pada pengaktifan tromboplastin atau trombokinase yang nantinya dengan bantuan ion Ca2+ dan juga vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Setelahnya, dengan keberadaan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang juga akan menyebabkan darah membeku. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nita Krisnawardhu dengan 3 NIM digit terakhir 006. Kesimpulan yang dapat dari materi kali ini yaitu sel darah tepi merupakan bagian dari sel darah merah yang tersirkulasi secara menyeluruh ke tubuh manusia melalui sistem peredaran darah. Juga dijadikan sebagai sebutan khusus setelah darah meninggalkan bone marrow. Komponen sel darah tepi terdiri dari eritrosit, leukosit, dan platelet. Eritrosit yaitu merupakan darah berbentuk konkav sehingga mempermudah dalam pertukaran oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh menuju paru-paru untuk dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Yang kedua yaitu leukosit, dikenal dengan sebutan sel darah putih, merupakan salah satu sel darah yang memiliki inti sel. Leukosit dibagi menjadi granulosit dan agranulosit, di mana granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Yang terakhir yaitu platelet atau trombosit, merupakan fragmen sitoplasmik yang berbentuk cakram konveks yang tidak memiliki inti, terbentuk di dalam sumsum tulang belakang. Baik, sekarang masuk pada bagian saran yang diambil dari materi kali ini yaitu pemahaman yang baik mengenai definisi, komponen, dan fungsi dari sel darah tepi. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dapat meningkatkan pengetahuan pembaca secara umum. Perlu adanya pengkajian lebih dalam lagi terkait fungsi-fungsi dari komponen sel darah tepi untuk pemahaman yang lebih mendalam, karena ilmu-ilmu kedokteran merupakan ilmu yang senantiasa berkembang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir video ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.